Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Prastianto Putra dengan NIM G004143 dari kelompok A6. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan tentang ereksi dan ejakulasi. Nah, perlu diketahui dulu, mekanisme ereksi itu menggunakan sistem saraf parasimpatis, sedangkan mekanisme ejakulasi menggunakan sistem saraf simpatis. Yang pertama itu ada ereksi. Apa sih itu ereksi? Ereksi adalah proses pengisian jaringan erektil penis oleh darah pada tekanan yang mendekati tekanan darah arteri. Arterinya ini mengarah ke jaringan erektil sebagai respons impuls parasimpatis yang merangsang pembebasan nitrat oksida di ujung saraf pada otot palos arteri. Mekanisme ereksi penis terkait dengan sistem saraf parasimpatis. Rangsang atau seksual akan diproses pada saraf supraspinal di area preoptik medial dan nukleus paraventriculis di hipotalamus dan hipokampus yang merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan ereksi. Impuls dari SSP atau hipotalamus dan hipokampus dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2-4 atau NILCLMS S2 sampai S4, sedangkan inhibisi ereksi itu dibawa oleh serabut saraf simpatis segmen lukbal 1-3 atau NILCLMS L1 sampai L3. Nah, ereksi penis sendiri itu dikontrol oleh saraf parasimpatis, di mana serabut efrennya pada nervus dorsalis penis, nervus pudendus, kemudian nervus cornuposterior segmen sakral, kemudian centrum genitospinale. Sementara serabut efren melalui nervus splanchnicopelvici, kemudian plexus cavernosus, lalu ke efektor, kemudian kontraksi musculus ischiocavernosus, kemudian vasodilatasi arteri profunda penis dan arteri dorsalis penis, kemudian arteri helicane dan cavernae corpora cavernosa terisi darah, kemudian tunica albuginea tegang sehingga vena dorsalis terjepit dan terjadilah ereksi. Nah, ini mekanisme ereksi. Nah, mekanismenya itu disebabkan oleh impuls saraf parasimpatis yang menjalar dari bagian sakral medula spinalis melalui saraf-saraf pelvis ke penis. Berlawanan dengan sebagian besar saraf parasimpatif lain, serat parasimpatis ini diyakini melepaskan oksida nitrat dan atau vasoaktif intestinal peptid selain asetilkolin. Oksida nitrat itu mengaktifkan enzim guanil siklase yang menyebabkan peningkatan pembentukan guanosin monofosfat siklik. Nah, guanosin monofosfat siklik ini terutama melebarkan arteri-arteri penis dan jalinan trabekular serat-serat otot polos di jaringan erektil corpus cavernosa dan corpus spongiosum dalam batang penis. Dengan melepasnya otot-otot polos pembuluh darah, aliran darah ke dalam penis bertambah, menyebabkan lepasnya oksida nitrat dari sel-sel endotelial pembuluh darah dan terjadinya vasodilatasi lebih lanjut. Jaringan erektil penis ini terdiri atas sinusoid cavernosa yang lebar, yang normalnya tidak terisi penuh dengan darah, namun menjadi sangat berdilatasi saat darah arteri mengalir dengan cepat ke dalamnya. Kemudian ada ejakulasi. Ejakulasi itu merupakan refleks kontraksi peristaltik dari vas deferens dan vesica seminalis yang mengeluarkan sekitar 3 ml semen yang dimana dalamnya terkandung sekitar 300 juta spermatozoa. Itu ada di reseptornya, ada di kulit atau glands penis, ductus deferens yang penuh, afren oleh nervus pudendus centrum yang akan membawa rangsang menuju NILCLMS segmen lumbalis 1-3 efektor. Ejakulasi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama emisi, yaitu substansia ejakulasi dari OGM interna menuju uretra. Kemudian ejakulasi, yaitu substansia ejakulasi keluar dari OIE. Mekanisme sistem sarafnya itu yang pertama reseptor, yaitu kulit atau glands penis atau ductus deferens yang penuh, afran oleh nervus pudendus centrum yang akan membawa
rangsang menuju LCLMS segmen lembu alis 1-3 efektor. Pada saat proses emisi, dinding ductus efferens berkontraksi, otot-otot kelenjar vesikalis dan bulbul uretralis berkontraksi, sphincter vesica urinaria berkontraksi. Proses ejakulasi menyebabkan kontraksi arteria liquin, sehingga bisa mengalirkan darah ke venula dan ditambah kontraksi musculus bulbus spongiosus dan musculus ischiocavernosus, sehingga dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra. Ketika rangsang mekanisme ejakulasi itu ketika rangsang seks menjadi amat kuat, pusat refleks medula spinalis mulai melepas impuls simpatis yang meninggalkan medula spinalis pada segmen TD12 sampai L2 dan berjalan ke organ genital melalui proses hipogastrik dan plexus arosimpatis pelvis untuk mengawali emisi awal dari ejakulasi. Emisi dimulai dengan kontraksi vas deferens dan ampla yang menyebabkan keluarnya sperma ke dalam uretra interna. Kemudian kontraksi lapisan otot kelenjar prostat yang diikuti dengan kontraksi vesikula seminalis akan menyemprotkan cairan prostat dan cairan seminalis ke dalam uretra, juga mendorong sperma lebih jauh. Semua cairan ini bercampur di uretra interna dengan mukus yang telah disekresi oleh kelenjar bulbo uretra untuk membentuk semen. Pengisian uretra interna dengan semen mengeluarkan sinyal sensoris yang diantarkan melalui nervus pudendus ke regio sacral medula spinalis. Sinyal sensoris ini makin merangsang kontraksi ritmis organ genitalia interna dan menyebabkan kontraksi otot-otot ischiocavernosus dan bulbocavernosus yang menekan dasar jaringan erektil penis. Keadaan ini menyebabkan peningkatan tekanan yang ritmis dan bergelombang di kedua erektil penis dan di ductus genital serta uretra yang mengejakulasikan semen dari uretra keluar. Proses akhir ini disebut ejakulasi. Kemudian lanjut ke anatomi organa genitalia feminima yang bagian eksternal. Nah, ini ada gambarnya. Yang pertama itu adalah sebelum itu organa genitalia feminima eksterna itu juga dikenal sebagai vulva. Terdiri dari beberapa struktur yang berperan dalam perlindungan organ dalam, reproduksi, dan aktivitas seksual. Nah, bagian-bagiannya yang pertama itu ada mons pubis. Mons pubis itu adalah tonjolan jaringan lemak yang terdiri atas symphysis pubis. Bagian ini ditutupi oleh rambut pubis setelah pubertas dan berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi tulang pubis saat aktivitas seksual. Kemudian ada labia mayora, yaitu adalah lipatan kulit besar yang memanjang dari mons pubis ke arah perineum. Struktur ini mengandung jaringan lemak, kelenjar keringat, dan kelenjar subaceus yang berfungsi melindungi struktur genitalia interna dari trauma dan infeksi. Kemudian ada labia minora, itu adalah lipatan kulit yang lebih kecil dan lebih tipis di dalam labia mayora. Bagian ini mengandung banyak pembuluh darah dan ujung saraf sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan. Labia minora berperan dalam menutupi dan melindungi klitoris, meatus uretra, serta vestibulum vagina. Kemudian ada klitoris, yaitu bagian kecil di atas. Adalah struktur erektil yang sangat sensitif karena kaya akan ujung saraf. Bagian ini terdiri dari glans klitoris, korpus klitoris, dan crura klitoris yang melekat pada tulang pubis. Klitoris berfungsi dalam stimulasi seksual dan dapat mengalami ereksi seperti penis pada pria. Kemudian ada vestibulum vaginae, itu struktur antara labia minora yang mengandung beberapa struktur penting. Yang pertama meatus uretra externus, yaitu lubang luarnya uretra yang berfungsi sebagai jalur penis. Kemudian ada orificium vagina, yaitu lubang masuk vagina yang dapat tertutup oleh sebagian himen pada wanita yang belum pernah melakukan hubungan seksual atau melahirkan. Kemudian ada kelenjar Bartholin yang terletak di kedua sisi officium vagina dan berfungsi menghasilkan cairan pelumas saat rangsangan seksual. Kemudian ada kelenjar Skene, disebut juga prostat wanita. Kelenjar ini terletak di sekitar meatus uretra dan menghasilkan sekresi yang berperan dalam lubrikasi. Kemudian ada perineum, yaitu area antara vulva dan anus yang terdiri dari jaringan otot dan fascia.
perineum ini berperan dalam mendukung organ panggul dan sering menjadi lokasi episiotomi dalam persalinan. Kemudian masuk ke anatomi dari Ren. Yang pertama ada posisi anatomisnya. Nah, posisi anatomis dari Ren ini lokasinya ada di dinding posterior abdomen. Saat ekspirasi, kedua Ren itu turun sekitar 2-5 cm. Perlu diketahui, Ren itu merupakan organ retroperitoneal. Dan terdapat glandula adrenal di polus superior. Kemudian letak skeloptisnya di Ren sinister itu setinggi bagian superior atau VTH 12 kurang lebih kosta 10 sampai inferior VL3. Kemudian Ren dexter lebih rendah setengah vertebra karena adanya pendesakan lobus hepatis dexter. Nah, kemudian ada lapisan pembungkus dan fiksator Ren. Lapisan pembungkus Ren dari profunda ke superficial ada kapsula fibrosa, parirenal flat, fascia renalis, dan pararenal flat. Nah, kapsula fibrosa itu pembungkus yang meliputi Ren langsung melekat erat pada permukaan luar Ren. Kemudian parirenal fat itu adalah lemak yang meliputi kapsula fibrosa dan buluh darah yang masuk keluar Ren. Lalu ada fascia renalis, yaitu lapisan membranosa yang terletak di luar parirenal fat Ren dan glandula suprarenalis, yaitu sebagai pembungkus Ren. Lalu ada glandula adrenal, kemudian bagian depan itu disebut fascia gerota. Lalu ada pararenal fat, itu adalah lemak yang terletak di luar fascia renalis di bagian posterior dan posterolateral Ren. Fiksatornya itu sebagai menyokong dan fiksasi Ren agar tetap pada tempatnya. Itu ada fascia renalis, arteri vena renalis, kemudian corpus adiposum, pararenal, dan parirenal fat. Sedikit informasi, kapsula adiposa itu memfiksasi ginjal saat bernafas. Bila lapisan ini berkurang secara drastis, misal pada anoroksia, maka ginjal dapat turun atau nefrotosis atau mengalami rotasi ureter tertekuk dan aliran urin terhambat yang disebut hidronefrosis. Kemudian ada struktur interna dan eksterna Ren. Struktur eksternanya itu terdiri dari fascias dan polus. Fasciasnya ada fascias anterior dan fascias posterior. Kemudian polus atau ekstremitas itu ada superior atau kranial dan inferior atau caudal. Kemudian ada satu lagi yaitu margo, ada margo lateral dan margo medial. Margo lateral itu berbentuk konveks cembung, sedangkan medial yaitu bagian yang cekung. Ada bagian yang namanya hilus renalis yang berisi bagian anterior itu ada vena renalis media dan arteria renalis. Kemudian bagian posterior diisi oleh pelvis renalis. Struktur internanya disebut cortex renalis. Ada cortex renalis, medulla renalis. Cortex renalis terdiri dari kolumna renalis seperti ini. Struktur itu struktur di antara piramidis renalis. Kemudian ada corpus arcus corticalis, yaitu lengkungan yang hubungan antara kolumna renalis. Kemudian ada medulla renalis yang berisi piramidis renalis, papilla renalis, foramina papillaria, foramina calyx minor, calyx mayor, pelvis renalis, dan sinus renalis.
Lalu vaskularisasi Ren itu ada vasa arteriosa yang menuju Ren adalah arteri renalis. Aorta abdominalis menuju ke arteri renalis dextra sinister, menuju regio anterior regio posterior, kemudian menuju ke arteri lobaris, dan kemudian menuju arteri interlobularis, kemudian ke arteri arcuata, kemudian arteri interlobularis, arteri aferen, kemudian masuk ke glomerulus. Setelah glomerulus masuk ke arteri aferen glomeruli dan arteri rekta. Kemudian inervasi Ren pada plexus renalis, siomatik aferen disarafi oleh nervus planici thoracici. Untuk simpatis ada disarafi oleh nervus plangnicus mayor et nervus plangnicus minor. Kemudian parasimpatis disarafi oleh nervus vagus. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.